sini saya akan membahas polinomial atau suku banyak. Udah pernah dengar kan? Nah, suku banyak ini seperti apa sih? Nah, pertama kita lihat dulu bentuknya. Oke, suku banyak itu adalah sebuah fungsi di mana bentuknya fx sama dengan an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n plus 1 dan seterusnya sampai pangkat x-nya habis. Nah, sekarang kita uraikan satu-satu. Sebenarnya suku banyak ini yang seperti apa? Nah, di sini saya punya an min 1, punya A2, punya A1. Nah, mereka semua ini namanya koefisien. Oke? Nah, sekarang yang menentukan sebuah suku banyak itu sebanyak apa gitu kan? Nah, sekarang saya punya n yang ada di sini. Itu namanya derajatnya. Jadi, fx kita namakan fungsi polinomial derajat n. Derajat tertingginya. Dengan syarat an-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Dan n-nya, pangkatnya itu harus bilangan cacah. Oke, nah sekarang saya punya A0. Di sini, dia kan nggak punya variabel ya. Nggak punya x, berarti dia namanya konstanta. Oke, nah sekarang misal contohnya untuk x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min x kuadrat min 16x min 5. Nah, biasanya untuk penulisan suku banyak ini pangkat tertingginya harus ditaruh di depan. Sebenarnya nggak harus sih, hanya untuk mempercantik aja, memudahkan untuk perhitungan. Nah, di sini saya punya pangkat tertingginya adalah 4. Maka soal ini adalah polinom derajat 4. Gitu. Jadi namanya itu sesuai dengan pangkat tertingginya. Oke, apa aja sih yang bisa dipelajari dari polinomial? Nah, yang pertama kita bisa menentukan nilai dari suatu polinom. Polinom itu sama aja seperti fungsi. Jadi ketika kita memasukkan sebuah nilai x untuk suatu variabel, maka kita punya nilai outputnya, istilahnya. Oke, di sini sekarang saya punya contoh fx sama dengan 2x pangkat 3 plus x kuadrat plus 3x min 5. Saya mau mencari kalau x-nya 0, nilainya berapa sih? Nah, maka kita masukkan x-nya, kita ganti dengan 0. Berarti 2 dikali 0 pangkat 3 ditambah 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 dikurang 5. Ini 0, ini 0, ini 0, berarti jawabannya min 5. Berarti nilai fungsi polinomial ini untuk nilai x sama dengan 0 adalah min 5. Nah, sekarang kita coba lagi untuk x-nya sama dengan 1. Oke, kita masukkan lagi. 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 dikurang 5. Nah, 2 kali 1 pangkat 3, 2 ya. Ini 1, ini 3, ini min 5. 2 tambah 1, 3, 3 tambah 3, 6, 6 kurang 5, 1. Jadi nilai fungsi fx 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 3 plus 3x min 5 untuk x-nya sama dengan 1 adalah 1. Nah, itu cara pertama. Kita bisa memanfaatkan cara substitusi yang biasanya udah kita pelajari di SMP pada saat kita belajar fungsi biasa. Nah, sekarang kita punya yang spesial dari polinomial ini. Namanya metode Horner. Horner itu pertama kita buat dulu garis seperti garis bagi. Nah, kita masukkan koefisien-koefisiennya. Ingat, koefisiennya harus urut dari pangkat tertinggi sampai pangkat terkecil. Oke, kita masukkan dulu pangkat tertingginya kan 3, berarti nanti ada 4 suku. Kalau ada 4 suku, berarti kita punya 4 angka di sini. Hati-hati, ketika di sini misal kita punya 2x pangkat 3 plus x kuadrat, terus langsung min 5 gitu ya. Tapi dia kan tetap derajat 3, dia tetap harus punya 4 suku. Maka yang 3 ini kita anggap 0. Kayak gitu. Jadi bukan berarti dia hilang jadi 3 suku. Oke? Nah, sekarang kita masukkan koefisiennya. Yang pangkat 3 koefisiennya 2. Yang pangkat 2 koefisiennya 1. Yang pangkat 1 koefisiennya 3. Konstannya nilainya min 5. Oke, ingat tandanya ngikutin angka yang belakang. Saya mau mencari nilai untuk x sama dengan 1. Maka satunya saya tulis di sini. Cara menghitungnya, nah,
2-nya ini kita turunin langsung. 2. Oke. Sekarang 2 kali 1, 2. 1 tambah 2. Ini operasinya penjumlahan ya. Ini 3. Terus sekarang kita ulang lagi. 3 kali 1. 3. Dijumlah lagi. Ini 6. 6 kali 1. 6. Terus kita jumlah. Jawabannya 1. Nah, jadi nilai dari polinomial F1 dengan menggunakan metode Horner itu adalah yang ini. Sama dengan 1. Sama ya, dengan perhitungan dengan substitusi ataupun metode Horner. Oke, mari kita lanjut dengan mencari hasil pembagian dan sisa pembagian pada operasi suku banyak. Oke, jadi menurut definisi pembagian ya, pembagian suatu suku, misalkan saya punya fx, px, hx, dan sx, maka di sini fx itu adalah suku banyaknya, px adalah pembaginya, hx itu adalah hasil baginya, dan sx adalah sisanya. Oke, jadi suatu fungsi itu terdiri dari pembagi dikalikan hasil bagi yang kemudian dijumlahkan dengan sisa hasil baginya. Oke, mari kita coba dengan bagaimana kalau suatu fungsi polinomial derajat 3 akan kita bagi dengan suatu polinomial derajat 1. Nah, sekarang saya punya soal, ada 2 cara nih. Ada pembagian bersusun dan ada pembagian Horner. Oke, kita mulai dari pembagian bersusun dulu. Teman-teman masih ingat pada saat kita belajar pertama kali pembagian, waktu SD, kan ada pembagian bersusun ya? Ada angka-angka kayak gitu. Nah, sekarang kita punya variabel nih yang mau kita bagi. 2x pangkat 3 plus x kuadrat plus 3x min 5 akan kita bagi dengan x min 1. Caranya sama. Kalau masih ingat cara SD dulu ya, kita buat dia sama dulu. Jadi 2x pangkat 3, di sini ada x pangkat 1. Berarti harus dikalikan dengan 2x kuadrat. Oke. Nah, 2x kuadrat kalikan dengan x, berarti saya dapat 2x pangkat 3. 2x kuadrat kalikan dengan min 1, saya punya min 2x kuadrat. Nah, dikurang. Betul? Sekarang saya punya 1 dikurang min 2, berarti 3x pangkat 2, yang lain ngikut. Oke. Nah, sekarang kita samakan lagi. 3x kuadrat dibagi x, berarti plus 3x. Kita kalikan balik. 3x kuadrat, 3x kali min 1, min 3x, dikurang. Nah, sekarang saya punya 3 min 3, berarti 6x min 5. Kalikan lagi. Berarti plus 6 kali x, 6x, 6 kali min 1, min 6. Kita kurang lagi. Berarti hasilnya min 5, min 6, berarti plus 1. Jadi, polinomial fx itu hasil baginya adalah yang atas ya. Ini hasil bagi. Yang 1 ini itu sisanya. Sisa hasil bagi. Gitu. Jadi untuk menentukan nilai hx itu dia. Sx-nya itu dia. Nah, sebentar lagi kita akan lanjut bagaimana sih untuk menghitung pembagian dengan menggunakan cara Horner. Sepertinya akan lebih mudah. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana cara mencari hasil bagi dan sisa pembagian untuk polinomial dengan metode bersusun. Nah, sekarang saya mau membahas bagaimana cara mencari hasil bagi dan sisanya dengan metode Horner. Oke, kita punya soal yang sama. Fx sama dengan 2x pangkat 3 plus x kuadrat plus 3x min 5 akan saya bagi dengan x min 1. Nah, caranya seperti mencari nilai pada polinomial. Koefisiennya kita susun dulu. Satunya di
taruh di sini. Nah, sekarang cara perhitungannya sama. Oke, 2-nya turun. 2 kali 1, 2. 1 tambah 2, 3. 3 kali 1, 3. 3 tambah 3, 6. 6 kali 1, 6. 6 tambah min 5, 1. Nah, sekarang HX, yaitu hasil baginya, itu adalah yang ini. Oke, nah karena pangkat tertingginya 3 dan pembaginya pangkat 1, berarti hasil baginya itu pasti pangkatnya 2. Turun 1. Oke, jadi X pangkat 3 berarti di sini dimulai dari 2X kuadrat plus 3X plus 6. Itu hasil baginya. Nah, sekarang sisa hasil baginya, SX, itu adalah yang paling ujung, yaitu 1. Oke, jadi sama aja ya sebenarnya dengan cara sebelumnya. Hasil baginya sama, sisanya pun sama. Mungkin perhitungan ini lebih tidak memakan waktu daripada metode bersusun. Kalau metode bersusun lebih banyak nulisnya, gitu kan? Nah, mari kita lanjut ke teorema sisa dan teorema faktor. Nah, sebenarnya teman-teman untuk mencari sisa dari pembagian polinomial itu nggak harus dengan metode Horner atau metode bersusun. Mereka bisa mencari sisa sekaligus mencari hasil bagi. Nah, tapi ketika kita hanya menentukan sisanya aja, itu cukup dengan mensubstitusikan nilai pembaginya ke fungsinya. Jadi, menurut teorema sisa, misal saya punya fx yang dibagi dengan suatu suku polinomial derajat 1, x min k, maka untuk menentukan sisanya itu hanya dengan mensubstitusikan nilai k ke fx. Sama seperti mencari nilai pada polinomial. Begitu juga dengan pembagian untuk AX plus B. Jadi, kita tinggal mensubstitusikan nilai min B per A ke fungsi sebelumnya. Nah, sekarang, untuk mempelajari pola sisa dari suatu pembagian fx gitu ya, kalau fx dibagi dengan suku derajat 2, maka sisanya bentuknya mx plus n. Jadi, masih ada variabel x pangkat 1 di situ. Tapi bisa jadi m-nya boleh 0 nggak teh? Boleh, m-nya boleh 0. Tapi x-nya itu pasti pangkat 1. Ya gitu. Begitu juga kalau kita bagi dengan pangkat 3. Berarti sisanya akan pangkat 2. Berarti kalau kita bagi pangkat 4, sisanya pangkat 3. Kita bagi pangkat 5, sisanya pangkat 4, dan seterusnya. Kayak gitu sifat dari pembagian teorema polinomial. Nah, sekarang kita bahas tentang teorema faktor. Apa sih bedanya sisa dengan faktor? Nah, kalau sisa, itu masih ada bilangan S1. Kalau faktor, itu ketika suatu fungsi dibagi dengan fungsi yang lain, itu sisanya 0. Nah, itu bedanya sisa dengan faktor. Nah, di sini kita bahas tentang teorema faktor itu yang seperti apa. Nah, sekarang kita lanjut dengan teorema faktor. Jadi, teorema faktor ini berbunyi, misalkan saya punya fx itu sama dengan definisi pembagiannya px dikali hx ditambah fx. Jadi, pembagi dikali dengan hasil bagi ditambah dengan sisanya. Nah, kalau sisanya sama dengan 0, berarti x-nya ini, sx-nya ini habis kan? Berarti sekarang kita tinggal punya fx sama dengan px kali hx. Nah, maka kalau sx-nya sama dengan 0, maka px itu adalah merupakan faktor dari fx. Nah, jadi untuk mencari sebuah faktor-faktor dari suatu polinomial, berarti teman-teman harus mencari agar sx-nya itu sama dengan 0, agar suku banyak ini tidak bersisa ketika dibagi. Oke? Nah, selanjutnya kita akan bahas rumus-rumus akar persamaan kuadrat. Akar persamaan suku banyak, Nah, untuk contoh pertama, teman-teman waktu belajar persamaan kuadrat, pernah ingat ya, bentuk untuk ax kuadrat plus bx plus c, ketika dia punya dua akar, x1 dan x2 adalah akar-akar, maka untuk mencari x1 tambah x2, itu rumusnya apa? Min b per a. Sedangkan untuk mencari perkalian dari suku-sukunya, perkalian akar-akarnya, itu adalah c per a. Nah, sekarang, pada polinomial, itu kan sukunya banyak. Derajatnya bisa lebih dari 2, bisa 3, 4, dan seterusnya. Gimana sih cara mencari sifat-sifat dari akar-akar persamaan polinomial? Nah, nanti kita bahas lagi di contoh berikutnya. Oke, nah ketika untuk x kuadrat dan pangkat untuk sampai derajat 2,
Itu kita bisa tahu X1 plus X2 dan X1 kali X2. Itu udah biasa ya, udah pernah kita pelajari di kelas 10. Nah, sekarang saya punya X3 dan X4. Nah, gimana cara mengetahuinya? Nah, misal, untuk polinomial derajat 3, itu saya punya 3 akar. X1, X2, dan X3. Maka, untuk mencari penjumlahannya, X1 plus X2 plus X3, itu sama sebenarnya, kayak yang derajat 2. Itu min B per A. Nah, untuk mencari kombinasi perkalian 2, berarti X1 kali X2, X2 kali X3, X1 kali X3, pokoknya berdua-berdua nih. Nah, dia adalah C per A. Nah, sedangkan untuk mencari perkalian 3-nya sekaligus, X1 kali X2 kali X3, yang selang-seling ya, min B plus C, berarti untuk perkalian berikutnya, itu adalah min D per A. Oke, nah sekarang kita bisa nebak dong untuk polinomial derajat 4, 5, dan seterusnya. Perkalian bentuk-bentuk sifat akar-akarnya seperti apa? Nah, oke, untuk penjumlahan, berarti di sini min B per A juga. Untuk perkalian 2, X1, X2, X1, X3, X1, X4, dan seterusnya, sampai X3, X4, itu adalah C per A. Nah, sedangkan untuk perkalian bertiga nih, X1, X2, X3, X1, X3, X4, dan seterusnya sampai X2, X3, X4, itu adalah min D per A. Nah, sedangkan yang terakhir untuk perkalian keempatnya, itu berarti koefisien terakhir konstantanya E per A. Ingat, yang harus diperhatikan di sini adalah tandanya. Kalau kita mulai dari negatif, positif, negatif, positif. Jadi untuk pangkat 5 dan seterusnya, teman-teman tinggal mengurutkan. Jadi jangan sampai salah perhitungan dari situ. Oke, sekian bahasan dari polinomial. Untuk lebih tahu pendalaman materi dari polinomial, jangan lupa latihan soal. Sebanyak mungkin latihan soal agar teman-teman tahu model soal-soal ini kayak gimana, penerapan rumus ini akan seperti apa. Sampai jumpa lagi!